Salah satunya juga yang sudah disampaikan oleh Bu Maya Sofitri. Jadi ada vegetasi yang bisa ditumbuhkan dan diatur, diteliti di area ready. Ya, terkait dengan materi saya itu terkait dengan teknologi dan implementasi konversi energi biomasa. Teknologi ini juga nanti seperti yang disampaikan Pak Dede tadi menjadi salah satu yang juga ada di RIDI. Tapi saya akan mencoba untuk eh, menyampaikannya untuk aspek yang lebih umum ya. Kita akan belajar tentang teknologi dan implementasi konversi energi biomasa secara umum di tempat kita masing-masing. Jadi ada 4 poin utama nanti saya sampaikan karena waktunya 30 menit ya nanti saya coba sampaikan dengan lebih ringkas. Yang pertama, kita akan belajar tentang potensi total biomasa dan potensi dan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Jadi termasuk jenis-jenisnya biomasa itu apa saja, itu ada di poin ini. Kemudian terkait dengan pretreatment biomasa. Pretreatment itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu perlakuan awal. Perlakuan awal biomasa. Enggak kok, ininya mana? Hilang ya? Oh. Saya harus share lagi ya. Bentar. Di sisi saya oke Pak Rido, terlihat di layar saya. Sebentar. Oke, ini ya sudah muncul ya. Sudah. Oke. Ya, jadi yang kedua terkait dengan perlakuan awal biomasa. Jadi ini apa yang perlu dilakukan kalau kita ingin memanfaatkan biomasa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi bagaimana mengkonversi bahan-bahan biomasa tersebut untuk menjadi energi dan kita bisa memanfaatkannya. Hilang lagi. Ya, kemudian yang keempat ini terkait dengan peluang apa yang bisa kita lakukan dengan biomasa. Next, ini terkait dengan definisi dari biomasa. Jadi biomasa sendiri itu adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik. Apapun yang berhubungan dengan bahan organik. Organik itu istilahnya adalah tanaman dan limbah-limbah dari hewan. Limbah tanaman, limbah hewan, ataupun tanamannya sendiri itu adalah biomasa. Jadi dari pertanian, dari kotoran hewan, bahkan sampah rumah tangga, kemudian sampah-sampah yang ada di kebun-kebun, sampah yang ada di hutan, dan lain-lain. Itu semuanya adalah biomasa ya. Nah, ini ada gambaran di sini. Sewage itu kotoran manusia. Jadi termasuk Pak kotoran manusia. Iya bisa. Meskipun hasilnya tidak lebih besar dibandingkan kalau kita pakai kotorannya hewan, terutama kotoran sapi. Ya. Nah, kemudian di sini ada municipal solid waste ini sampah kota, sampah rumah tangga kita itu. Ya. Kemudian ada lagi itu adalah eh, dari pertanian, kemudian dari hutan, ya, kemudian juga dari industri, residu-residu industri yang sifatnya organik. Produknya dari biomasa itu apa? Kita bisa mendapatkan bahan bakar cair. Oh, kalau plastik itu jadi sampah, kalau sampah itu bisa kita olah, ternyata kita bisa mendapatkan apa solar, bensin, minyak tanah dari plastik. Loh kok bisa? Bisa. Nanti pakai pirolisis. Nah, nanti kita akan bicara itu ya. Kemudian kalau bentuk produk yang lain dari biomasa kalau diolah apa? Dalam bentuk gas. Ya ini kita bisa dapat biogas. Mungkin ada yang rumahnya ada di daerah peternakan sapi, ya. Kemudian digunakan reaktor, kemudian dari reaktor itu muncul gasnya. Nah, itu digunakan untuk bisa memasak, tidak harus menjadi listrik. Nah, kemudian ada lagi yang sifatnya bahan bakar padat. Nah, bahan bakar padat ya kita bisa. Kalau yang di desa-desa masih pakai kayu bakar, ya itu namanya memang sudah masih menggunakan biomas. Tetapi kan harus memotong kayu kadang-kadang. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau kita memotong hutan, ya menggunakan pohon-pohon yang masih aktif, masih hidup, dilindungi. Nah, itu yang tidak boleh. Yang boleh dipakai adalah
apa ranting-ranting yang sudah kering, yang sudah gugur daun-daunnya itu dikumpulkan. Nah, itu nanti bisa dipadatkan menjadi bahan bakar padat sehingga bisa digunakan untuk memasak atau bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian potensinya biomasa di Indonesia itu berapa banyak, Pak? Ini ada banyak, besar sekali, 49,8 gigawatt. Ini kira-kira itu separuhnya dari pembangkit listrik yang ada sekarang di Indonesia. Ya, yang sedangkan yang sudah digunakan itu baru 2 gigawatt. Jadi coba dilihat di sekitar adik-adik sekalian, di sekitar rumah, lingkungan rumah, kemudian atau di sekolah, apakah ada apa limbah-limbah biomasa yang bisa apa dipakai ya, dikumpulkan, kemudian kalau itu sampah kan ini bisa mengganggu apa kesehatan kita, mengganggu lingkungan. Nah, kenapa nggak dicoba dimanfaatkan? Contohnya di sini ada limbah kelapa sawit. Kalau di daerah rumah tinggalnya itu ada banyak perkebunan kelapa sawit, kemudian ada jerami padi, ada sampah kota yang tadi saya sampaikan, ada limbah kayu, kemudian ada serbuk gergaji, ada kotoran ternak. Nah, ini semuanya adalah biomasa yang bisa kita manfaatkan menjadi energi. Kemudian yang kedua terkait dengan perlakuan biomasa. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin memanfaatkan biomasa untuk energi? Yang pertama ada namanya perlakuan fisik. Nah, contohnya kalau apa rantainya itu panjang-panjang, itu harus dicacah dulu, dihancurkan lah, dibuat menjadi serpihan kecil-kecil, ya. Kemudian bisa juga setelah itu dipadatkan, ditekan begitu ya, sehingga menjadi lebih solid, lebih keras. Nah, sehingga kalau dibawa itu lebih mudah. Nah, dibakar lebih lama pembakarannya. Kemudian pengeringan, mungkin ada yang dari hutan itu masih basah ya. Itu harus dikeringkan dulu sebelum bisa digunakan. Kan kita tidak bisa membakar sesuatu yang masih kering gitu. Ini ada lagi pemisahan atau disortir, disortasi kontaminannya. Oh, mungkin ada logamnya, ada batunya, ada bahan berbahayanya. Itu harus dipisah-pisahkan dulu. Mana yang akan kita ambil untuk kita manfaatkan sebagai energi biomas. Ya, jangan sampai nanti campur-campur ya ada kaca, ada sampah-sampah lain yang nggak bisa dibakar. Ya, itu harus disisihkan. Kemudian perlakuan yang kedua adalah perlakuan kimia. Perlakuan kimia ini kita memberikan chemical ya, memberikan larutan kimia tertentu untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang kita inginkan. Seperti kita apa, memisahkan bagian apa larutan-larutan atau gas-gas yang memang kita inginkan dan tidak kita inginkan. Nah, contohnya ini pakai NaOH, KOH. Ini mungkin yang SMA ya yang sudah mulai tahu kimia. Sehingga kimia itu penting ya. Kimia itu menarik. Jadi eh, teknik itu juga menarik. Seperti tadi Bu Maya Sopitri di tempat kita di ITS namanya Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tapi ternyata ada juga dan banyak diteliti juga terkait dengan menanam. Nah, itu seperti di tempatnya Bu Maya Sopitri itu. Kemudian ada lagi perlakuan biologis. Perlakuan biologis itu kita memasukkan mikroorganisme tertentu sehingga dia berkembang dan memberikan efek ya untuk mengeluarkan biasanya itu untuk mengeluarkan gas yang mengeluarkan gas-gas yang kemudian bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Contohnya seperti di bioreaktor untuk biogas ya. Jadi dari kotoran apa kotoran ternak, nah itu akan muncul mikroorganisme yang kemudian mengurai kotoran itu menjadi biogas. Kemudian sisanya itu bisa digunakan sebagai pupuk, ya, digunakan untuk penyubur tanaman, sehingga tidak lagi menjadi kotoran hewan atau sampah yang berbau tidak enak, ya, membuat tidak sehat lingkungan, tetapi justru akan memberi manfaat. Gitu. Kemudian ini yang contohnya, kalau yang pemadam
itu seperti ini. Ya, kalau pemadatan dibriketkan. Nah, ini jadi dipadatkan. Ini prosesnya ada dikeringkan dulu, kemudian mungkin dicacah ya. Tidak harus digiling seperti kita menggiling tepung itu enggak. Jadi bisa dicacah halus begitu. Pokoknya serpihannya kecil-kecil. Kemudian ditekan, ya, dicampur, kemudian dicetak gitu. Jadi bentuknya seperti ini kalau namanya briket. Kalau namanya pelet itu seperti ini. Mungkin ada yang suka mancing, loh Pak. Kalau mancing itu juga kita makanannya pakai pelet, itu beda. Nyampurnya semacam membuat pelet ya, tetapi yang dicampur ini adalah biomasa, bukan makanan-makanan untuk ikan ya, untuk mancing. Tapi namanya pelet itu artinya dia dipadatkan dengan bentuk yang kecil-kecil ini namanya pelet. Nah, kemudian eh, kita masuk ke teknologi konversi. Bagaimana mengkonversinya? Macam-macam jenisnya. Ya, yang pertama ini ada yang modelnya itu menggunakan biochemical atau bahasa Indonesianya biokimia. Nah, biokimia ini prinsip dasarnya ini seperti tadi menggunakan mikroorganisme, enzim atau bakteri untuk menguraikan biomasa sehingga kita mendapatkan gas-gas yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan energi. Contoh prosesnya apa? Mungkin sudah ada yang pernah mendengar fermentasi. Nah, yang paling sering fermentasi apa ya? Oh, tape. Iya, Pak. Itu tape itu adalah salah satu proses fermentasi. Hasilnya apa? Kalau itu dibiarkan terus, tapenya nggak dimakan, itu akan menjadi alkohol. Nah, kalau udah alkohol kan nggak boleh dimakan atau diminum kan? Nah, itu yang kemudian digunakan kalau sudah jadi alkohol itu jadi bahan bakar. Ada digestion, anaerobik atau aerobik itu yang ini biogas, ya. Ini yang menggunakan kotoran ternak, ya. Kemudian hidrolisis enzimatik ini kira-kira hampir sama dengan itu, tetapi ditambahkan enzim tertentu yang dibuat atau diolah di laboratorium. Kemudian produk utamanya apa kalau biochemical atau biokimia ini? Yaitu tadi biogas, bioetanol. Kalau bioetanol biasanya bentuknya bisa cair atau bisa dalam bentuk gas dan lain-lain. Ini konversi energi biomasa dengan biokimia. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, difermentasi, kemudian ini ada hasilnya nanti H2 sama CO2 ini bisa dipakai. Ya, yang ini kemudian ada hasilnya itu CH4 ini juga bisa dipakai. Gitu. Kemudian masih di biokimia. Ini contoh yang di Gesen, itu yang di apa bioreaktor. Istilahnya anaerobik digester. Kenapa disebut anaerobik? Mungkin sudah ada yang tahu ya. Anaerobik artinya itu sedikit sekali O2 yang ada di dalam tangkinya ini. Ya, kalau aerobik itu dia memerlukan banyak O2. Kalau anaerobik itu dia prosesnya memang harus sedikit O2. Kalau kebanyakan nanti nggak jadi mikroorganismenya hidupnya nggak bagus. Nah, sehingga gasnya itu biogasnya ini nggak banyak yang dihasilkan. Nah, kalau sudah ada ini nanti kita bisa pakai untuk yang lain-lain. Ya, biogas dibakar untuk menjadi pembangkit listrik. Nah, memanaskan air menjadi uap. Uapnya nanti ditabrakkan ke turbin, memutar turbin, turbinnya memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Biogas bisa ke situ kalau kapasitasnya besar sekali ya. Kapasitasnya besar bisa digunakan. Kemudian ke biometan ya, ke biometan juga bisa. Itu ada digunakan untuk gas, untuk memasak dan lain-lain. Bisa juga untuk transportasi. Oh, transportasi pakai gas, nggak pakai bensin atau pakai pakai solar, ya. Atau untuk kebutuhan panas-panas yang lain. Mungkin ada yang di rumahnya itu ada kerajinan atau ada industri ya. Ada industri membuat kerupuk itu untuk bisa mengeringkan kerupuknya sebelum dimasak atau mengeringkan apa pakaian ya. Kalau ada yang membuat batik dan lain-lain. Nah, itu
untuk mengeringkan ikan asin ya, ikan-ikan daripada dibuang dikeringkan, nanti bisa dijual dalam bentuk kering. Apapun yang bisa memerlukan panas untuk pengeringan dan lain-lain bisa dipakai. Nah, ini contohnya. Kalau yang fermentasi yang tadi itu ya, pabrik gula itu juga ada, bisa menghasilkan fermentasi ya, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan apa? Dengan sugar ya, dengan gula. Maaf Pak Rido, Yes, ini kok share screen-nya tidak muncul? Iya Bapak, share screen-nya tidak muncul. iya makanya dari tadi kok lepas terus ya. Ya, Coba saya share sekarang muncul. Muncul Bapak. sudah Iya, Pak. Ya. Sudah Pak. ini muncul. Muncul. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Mana tadi? Ya Tadi silakan sampai sini Bapak. ya. Yang ini biokimia, ya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah ini. Jadi bisa pakai apa kotoran-kotoran sapi, kotoran-kotoran ternak yang lain itu. Kemudian kita bisa memanfaatkan ke banyak hal gitu. Nah, kemudian teknologi konversi yang lain itu ada kalau tadi biokimia, sekarang termokimia. Ada termonya berarti ada panasnya. Ya, prinsip kerjanya menggunakan panas yang tinggi dan reaksi kimia untuk mengubah biomasa menjadi energi. Contoh prosesnya ini langsung dibakar atau dengan proses gasifikasi. Ya, nanti kalau yang gasifikasi ini yang nanti di ready di tempatnya Pak Dedet itu nanti akan ada. Itu kita membuat plan gasifikasi. Ya, kemudian bisa pakai pirolisis namanya atau torefaksi. Ya, atau likuifaksi dan lain-lain. Nah, kemudian produk utamanya kebanyakan adalah gas tadi, kemudian cair dan padat. Ini contohnya, ya. Ini kita punya sampah rumah tangga, sampah yang ada di rumah kita dikumpulkan jadi satu RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Ini jadi banyak sekali sampahnya. Nah, seperti di Surabaya ini, sampahnya sudah diolah menjadi listrik ya yang di namanya PLTSA Benowo, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo Surabaya. Nah, itu sudah digunakan untuk listrik. Teknologinya apa yang dipakai di sana? Itu ada dua, satu gasifikasi, satunya pakai pembakaran ini. Nah, kita sudah dapat listrik dari sampah. Ya, ini disebut municipal solid waste. Ya. Nah, dengan ini maka kita bisa mendapatkan banyak produk bio-oil. Kalau plastik, sampah di sekitar kita bisa kita kumpulkan, kemudian kita menggunakan namanya apa ini yang contoh proses tadi ada pirolisis. Kalau pakai pirolisis, sampah plastik itu bisa kita masak, kita bisa dapatkan apa? Dapatkan solar, dapatkan bensin, dapatkan minyak tanah. Nah, dikembalikan lagi ya, itu nanti bisa kita pakai untuk energi gitu. Selanjutnya, sekarang ke termokimia. Nah, termokimia itu digunakan untuk proses konversi ya semacam yang ada di dalam pirolisis ini. Ya biasanya ini dilakukan tanpa oksigen. Yang tadi hasilnya tadi pirolisis saya ceritakan apa dari plastik kemudian kita bisa dapat apa solar, bensin, minyak tanah. Nah itu kira-kira prosesnya seperti ini, adik-adik. Jadi biomasa plastik itu masuk ke sini, kemudian di sini ada pemanasan nih, plastik meleleh, ya toh. Kemudian ada gas menguap, gasnya ini kemudian didestilasi. Nah, ini ada namanya kondensor. Ini didinginkan, artinya kemudian membuat uap gas ini, ya, itu kemudian dia terkondensasi. Nah, dengan kondensasi ini maka kita mendapatkan produk. Ya, kita mendapatkan produk dalam bentuk liquid. Ya, ini menjadi liquid atau cairan. Nah, cairannya bisa bermacam-macam tergantung di didinginkan di temperatur yang di mana yang di temperatur tinggi, yang sedang atau yang menengah kalau di sini. Bentar saya pakai ini aja. Nah, di yang di tinggi, di sedang atau yang sedang atau yang di rendah. Kalau yang di tinggi kita akan dapatkan
dapatkan bensin, kemudian di sini dapatkan solar, kemudian ada dapat minyak tanah gitu. Nah, ini contohnya menggunakan pirolisis. Ini produknya ya sama seperti tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita sudah dapatkan produknya, maka kita bisa menggunakan itu untuk kebutuhan energi kita. Tidak hanya plastik ya, kalau pirolisis banyak hampir semua biomasa bisa apa di menggunakan teknologi pirolisis ini ya. Cuma nanti hasilnya nilai jumlahnya yang berbeda-beda, kualitasnya yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian ini masih termokimia berhubungan dengan pembakaran. Kalau konversi energi pakai pembakaran ya sama seperti kita membakar saja ya, tetapi ini yang harus diwaspadai kalau kita bakar kan pasti ada emisinya. Nah, emisinya ini harus diolah dengan baik. Sama seperti kalau bakar sampah itu di rumah, ya toh, itu kan sebenarnya bakar biomasa, ya toh, karena itu sampah biomasa. Tapi kalau untuk pembangkitan dibakar, tetapi emisinya itu diolah sebelum dilepaskan ke lingkungan, itu ada pengolahannya dulu, dihilangkan dulu zat-zat atau dikurangi dulu zat-zat yang berbahaya. Sehingga yang dilepaskan itu sudah minimal ya gas-gas yang berbahaya untuk lingkungan. Kemudian ini masih di termokimia. Ini contoh penggunaan kalau pembakaran penuh ya. Ini bisa biofuel sama bensin. Nah, ini bisa digunakan untuk pembakaran yang penuh gitu ya. Nah, biofuel ini kita dapatkan dari mana? Kalau ada bio pasti dia dari biomasa. Nah, apakah itu dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit itu diolah menjadi biofuel. Nah, dibandingkan dengan bensin, dua-duanya juga bisa digunakan untuk ke transportasi, untuk kebutuhan energi. Sama seperti ini, yang awalnya kita pakai batu bara, sekarang bisa saja menggunakan biomasa. Jadi, kita tidak menghabiskan energi fosil, ya kita menggunakan energi yang lebih bersih. Kalau di sini kita nggak lagi menggunakan bensin yang banyak, tapi sebagian sudah menggunakan biofuel, energi yang juga lebih bersih. Semuanya dari biomasa, ya, dari biomasa. Bahkan ini untuk PLTU. Jadi di PLTU, di pembangkit listrik tenaga uap itu, adik-adik, itu sekarang yang dibakar tidak lagi semuanya batu bara. Sudah ada sebagian itu diganti dengan biomasa. Nah, ini kalau tertarik di seperti ini, ya nanti belajarnya atau juga harus suka dengan matematika dan fisika, ya toh. Kan biasanya kan ada enggak, aduh saya itu enggak suka dengan matematika dan fisika. Loh kan karena enggak tahu kalau itu seru ya, toh, kalau itu keren gitu kan. Oh ternyata bisa membuat ini, nanti bisa belajar itu, melakukan ini, melakukan itu, wah, yang semacam ini memang harus suka ya, harus suka suka dulu ya, suka dengan matematika, suka dengan fisika, karena memang itu yang diperlukan kalau mau belajar hal semacam ini. Nah, begitu juga untuk yang ini gasifikasi. Nah, gasifikasi itu prosesnya adalah biomasa itu apa dimasukkan ke dalam reaktor ya. Reaktor itu ya tempat seperti tangki begitulah. Dimasukkan ke situ, kemudian ada pembakaran ada dipanaskan bukan dibakar ya, dipanaskan sehingga dia awalnya kering dulu, setelah mengering kemudian ada proses pirolisis di dalamnya. Kalau tadi hanya pirolisis, ini salah satu prosesnya adalah pirolisis kalau digasifikasi ya. Nah, dari sini ada terbentuk, kita dapatkan C, H dan O. Nah, kemudian dari situ ada combustion, ada pembakaran dengan minim oksigen. Minim oksigen. Jadi oksigennya kecil sekali. Kalau oksigennya banyak nanti dia memang dibakar habis ya, nggak keluar produknya. Nah, dari combustion ini maka kemudian di reduction. Nah, di reduction itu artinya dia mulai terbentuk H2 dan CO, kemudian ada CH4 dan lain-lain. Itu
itu terbentuk ya. Baru kemudian kita dapatkan namanya syngas. Artinya syngas apa? Ya gas yang mudah terbakar. Nah, ini produknya baru kita bisa pakai untuk kebutuhan kita. Mau ke pembangkit listrik, oke. Mau digunakan untuk ke genset, oke. Ke generator, ya oke. Bisa juga, kan gitu. Untuk masak, apalagi bisa. Untuk mengeringkan sesuatu, bisa. Ya, kalau sudah dapat ini produk hasil syngasnya, silahkan mau dipakai untuk apa saja. Tapi tentu basisnya adalah dibakar, dipanas dengan pemanasan. Ini seperti namanya juga termokimia. Gitu. Kemudian peluangnya apa yang bisa kita kembangkan? Nah, pertama kita sudah tahu kan potensi agrikultur di Indonesia itu besar sekali. Kita itu kaya sekali. Ya pertanian, peternakan, perkebunan, pasti ada sampahnya. Ya, pasti ada sampahnya. Sehingga minimal sampahnya saja itu sudah bisa kita manfaatkan. Itu. Kemudian yang kedua, biomasa itu bisa menjadi alternatif pembangkit listrik tenaga diesel yang mahal menjadi alternatif apa pengganti PLTD di daerah terpencil. Jadi kalau di daerah terpencil nggak ada dieselnya, nggak ada apa solarnya begitu ya, maka pembangkitnya nggak bisa jalan. Nah, adanya biomasa ini memungkinkan itu kebutuhan itu bisa terpenuhi, bisa tercukupi sehingga tetap bisa nyala pembangkit listrik dieselnya. Tapi bahan bakarnya tidak lagi pakai yang solar yang fosil fuel ya bahan bakar fosil tapi solar yang sudah menggunakan dari itu tadi biofuel itu tadi sehingga adik-adik tetap bisa belajar ya kemudian puskesmas itu tetap bisa beroperasi kalau ada orang sakit nggak perlu jauh-jauh harus dari eh, desa dari tempatnya yang terpencil di situ puskesmasnya bisa tetap melayani karena ada listriknya itu ya. Kemudian mengurangi emisi dan limbah tentu saja. Sampah itu kalau dibiarkan, coba kalau adik-adik itu lewat tempat sampah gitu yang banyak sampahnya, pasti baunya nggak enak. Iya toh? Bau nggak enak itu adalah metan, ya CH4. Padahal itu kalau dikumpulkan, diolah, itu bisa kita gunakan untuk bahan bakar. Nah, sehingga dengan adanya apa teknologi, kemudian mungkin nanti ada yang tertarik kita apa memanfaatkan biomasa itu untuk energi, maka emisinya akan berkurang, limbahnya juga akan berkurang, bahkan mungkin tidak ada limbah kan harapannya gitu. Ya, sekarang karena ini kan adik-adik ini kan sekarang di tunas hijau ya toh. Jadi ini wah, anak-anak hebat ya, yang sangat tahu bahwa lingkungan itu harus dijaga, termasuk dari emisi dan dari limbah. Ya, bagus itu. Kemudian nih ada lagi peluang bagi adik-adik nih siswa dan kalau mahasiswa itu kan yang di kampus ya. Ini ada nih peluang bagi siswa atau mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan sistem energi berbasis biomasa. Sekian banyak tadi konversi energi di daerah masing-masing. Coba dilihat, diidentifikasi, dicari ya, dicocokkan dengan yang di Google itu loh. Nah, biasanya kan ini sudah pada punya HP nih. Nah, tadi disampaikan Pak Dedet sama Bu Maya Sofitri tadi ya, teknologi HP itu memang eh, perlu apa perlu digunakan, tetapi digunakan untuk hal yang memang bisa memberikan manfaat. Nah, dengan itu adik-adik bisa browsing. Ini biomasa itu katanya Pak Rido itu apa sih? Oh ternyata nanti nemu. Oh ternyata ini bisa untuk ini untuk itu kan itu lebih banyak informasi dari yang sekarang bisa disampaikan karena waktunya kan terbatas kan begitu kan? Nah kemudian yang terakhir ini pengolahan dan distribusi biomasa bisa menyerap tenaga kerja lokal. Coba kalau seandainya ada yang berusaha di satu desa awalnya batok kelapa itu tidak dipakai sama sekali, dibuang. Habis diambil kelapanya, diambil kelapa mudanya, degannya itu kemudian dibuang berserakan jadi sampah. Kemudian ada yang punya ide, ini kan biomasa.
Nah, Kemudian permisi, Pak. tempurung kelapanya diambil, ya, kemudian dijadikan apa dengan apa dengan Permisi, teknologi, Bapak. ya. Presentasinya tinggal 3 menit lagi. Oh iya, oke, terima kasih diingatkan. Sama-sama, Bapak. Ya, ya, jadi nanti kalau contohnya tadi tempurung kelapanya kemudian diarangkan. Nah, diarangkan. Itu kemudian apa istilahnya kalau tadi ada torrefaction. Nah, dibuat arang kan, dengan arang ini kemudian dibuat briket. Oh, ternyata ini bisa dijual sampai ke ekspor atau bisa dijual di tetangga-tetangganya, tidak perlu pakai LPG karena bisa ngirit. Kalau LPG kan belinya lebih mahal, kadang-kadang juga habis itu LPG-nya, ya. Ini pakai arang, ini dari apa sampah dari batok kelapa, contohnya seperti itu, sehingga bisa, kalau punya usaha kan berarti bisa menyerap tenaga kerja lokal, ya, bisa membantu keuangan dari masyarakat di lokal. Oke, ini kira-kira yang sudah dilakukan di ITS, contoh saja dari sekian banyak, ya, kan tidak perlu kita sampaikan satu-satu, banyak sekali. Ini contohnya, ini membuat biogas, ya, ini membuat biogas untuk masyarakat desa. Mahasiswa ke desa bikin biogas, itu pengabdian masyarakat. Ini ada salah satu guru besar kita yang memang mendalami pirolisis, mengubah plastik menjadi beberapa bahan bakar yang tadi saya sebutkan gitu. Kemudian ini ada lagi memanfaatkan biomasa sebagai pengisi daya listrik. Nah, di sini. Kalau IoT-nya tadi disinggung banyak sama Bu Maya Sofitri, pasti di sini banyak IoT-nya. Ya, IoT itu ada di mana-mana, ya. IoT itu ada di mana-mana. Nah, kalau tertarik dengan IoT-nya, ya enggak apa-apa. Tapi juga harus suka dengan matematika, fisika, dan kimia. Kan begitu ya? Ya. Nah, kira-kira itu. Ini contoh lagi, ya. Nah, kalau di ITS sekarang ada nih, kebetulan mahasiswi dan mahasiswa yang meneliti pemanfaatan sampah di kampus. Karena di kampus itu kan luas, banyak sampahnya. Ya, sebagian sudah digunakan, tapi masih banyak yang belum dimanfaatkan. Maka dicoba itu diteliti, kemudian seberapa banyak yang bisa dibangkitkan energinya kalau seandainya sampah-sampah itu dikumpulkan dan diolah. Kira-kira begitu. Ini ada di kampus, ya, di ITS seperti ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pas ya waktunya, ya. Ye, silahkan kalau kalau sudah habis waktunya.